Tentunya, komitmen ini harus didasari yang pertama, itu tata kelola rumah sakit. Jadi tata kelola rumah sakit itu harus baik, mulai dari pengelolaan SDM dan pengelolaan sarana prasarana, yang merupakan penunjang yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saya Nolvi, hadir di ruang JKN, ruang diskusi seputar JKN, ruang edukasi dan informasi tentang JKN, serta ruang berbagi cerita dan kisah inspirasi dari peserta JKN. Dan telah hadir bersama dengan saya di ruang JKN, Dr. Marlon Brando Michael Lumintang, MARS. Selamat pagi dokter, apa kabar dokter? Selamat pagi Pak Nolvi. Ya terima Puji Tuhan, kasih baik. Dr. Marlon sudah berkenan hadir di ruang JKN dan Sobat JKN di saat ini di ruang JKN kita sama-sama akan membahas secara tuntas tentang topik fasilitas kesehatan berkomitmen. Dan Dr. Marlon ini adalah salah satu pimpinan di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Dan sebagai informasi bagi Sobat JKN bahwa Rumah Sakit Bayangkara Manado ini adalah fasilitas kesehatan berkomitmen peringkat ketiga dalam pelayanan kesehatan program JKN tingkat nasional tahun 2025 kategori rumah sakit kelas C. Seperti saya sampaikan tadi, kita akan mengenal lebih dekat dengan narasumber di ruang JKN saat ini. Silakan Dr. Marlon untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bapak Nofli. Sebenarnya, kesempatan ini harusnya dihadiri oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Manado, Kompol Dr. Chandra Tanuisan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Namun karena beliau saat ini sementara mengikuti pendidikan, SPPK Polri di, Lembang, Bandung, dan saat ini saya yang, bersama-sama dengan Pak Nofli di sini, dan tentunya senang sekali saya bisa, berada di tengah dari teman-teman dari Capwil 10, BPJS Kesehatan, eee, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Izin saya memperkenalkan diri, saya Dr. Marlon Lumintang, saya sebagai staf organik, sebagai ASN Polri, yang saat ini menjabat sebagai, Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Manado, dan sehari-hari saya sebenarnya, juga bertugas sebagai, PIC JKN di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Manado, Pak Iya. Nofri, demikian. Wah, Sobat JKN seperti saya sampaikan tadi bahwa saat ini kita akan membahas secara tuntas dan lengkap tentang fasilitas kesehatan berkomitmen. Iya dokter, kalau boleh dokter sampaikan kepada kami, apa arti komitmen bagi Rumah Sakit Bayangkara Manado dalam pelaksanaan program JKN dokter? Ya, tentunya komitmen ini sangat penting bagi kami, karena ketika memulai suatu pelayanan tanpa komitmen, tentunya itu, pelayanannya itu terasa akan seperti biasa-biasa saja. Sehingga kami bersama-sama dengan teman-teman dari, BPJS KCU Manado, itu kami, berkomitmen Bapak. Ada satu janji layanan yang kami, buat, jadi bersama-sama dengan teman-teman KCU Manado, dan itu ditempel di seluruh ruangan-ruangan pelayanan. Nah, janji layanan ini adalah satu bentuk komitmen kami rumah sakit tentunya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dalam, jaminan kesehatan nasional. Ini yang menjadi dasar kami, di mana dalam poin-poin di situ memang disebutkan bahwa sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan dari BPJS, yaitu mudah, setara, cepat, Cepat ya. seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi, mudah diakses, dan pelayanannya cepat. Itu yang menjadi komitmen kami dalam memberikan pelayanan, kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional yang ada di wilayah Kota Manado dan sekitarnya, Bapak. Oke, iya dokter, kalau secara spesifik, bagaimana Rumah Sakit Bayangkara Manado itu menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan program JKN dokter? Tentunya, komitmen ini harus didasari yang pertama, itu tata kelola rumah sakit.
Jadi tata kelola rumah sakit itu harus baik, mulai dari pengelolaan SDM dan pengelolaan sarana prasarana, yang merupakan penunjang yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tentunya SDM yang baik itu didukung dengan, tenaga-tenaga yang kompeten dalam bidangnya. Sehingga Rumah Sakit Bayangkara dalam melakukan perekrutmen, di situ betul-betul diseleksi, dinilai, dilihat dari kompetensinya, keilmuan yang dibutuhkan, profesinya yang dibutuhkan, kemudian dilihat pengalaman kerjanya, dan saat proses rekrutmen pun, itu ketika sudah diterima, itu tesnya itu ada banyak, Pak. Kayak tes apa ya, ada tes akademik, ada tes Oke, kesehatan iya. dasar, jadi memang lumayan ketat juga. Sehingga kualitas SDM yang ada di Rumah Sakit Bayangkara itu betul-betul, sesuai dengan standar pelayanan kesehatannya. Itu dari segi SDM. Kemudian dibekali juga dengan pelatihan-pelatihan, Pak. Ada namanya in-house training yang dilakukan oleh rumah sakit di awal perekrutmen. Itu memberikan apa, orientasi, bagaimana pengendalian infeksi dasar, bagaimana, standar-standar keselamatan pasien, kemudian dijelaskan terkait dengan standar pelayanan minimum, di Rumah Sakit Bayangkara seperti apa. Itu dari segi SDM-nya, itu betul-betul dibekali. Kemudian untuk sarana dan prasarana, penunjang. Nah, ini penting sekali juga, Bapak. Jadi alat-alat kesehatan, obat-obat itu memang betul-betul, diawasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, untuk alat-alat itu biasanya kan, ada namanya itu kalibrasi. Nah, Oke, kemarin kami iya. baru melewati proses, re-credentialing oleh KCU Manado, Iya. dan ya, puji Tuhan alhamdulillah bisa dinyatakan lanjut, eee, kerjasama dengan JKN, dengan BPJS di tahun 2026 nanti. Nah, di situ ada persyaratannya, yaitu kalibrasi alat-alat, izin izinnya rumah sakit, izin Iya, alat iya. yang digunakan. Karena pentingnya itu karena, kualitas alat yang digunakan itu harus terkontrol, Pak. Jangan sampai alat yang digunakan, sebagai parameter, sebagai indikator dalam, kita mengevaluasi kondisi pasien, ternyata alat Mhm. tersebut sudah tidak layak digunakan. Nah, itu pentingnya dilakukan kalibrasi. Pentingnya izin, izin operasional, ada yang untuk radiologi ada izin yang dikeluarkan oleh Bapeten. Nah, itu, menjadi standar kami tentunya Rumah Sakit Bayangkara, dalam komitmen pelayanan program JKN ini. Iya, dokter saya tadi cukup tertarik ya tentang, pengembangan kompetensi. Nah, ini dokter memang pelatihan dan pengembangan itu diberikan kepada tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Manado, itu atau seperti apa dokter? Apa hanya khusus untuk tenaga medis saja dokter? Ya, tentunya dalam kepengurusan dalam apa ya, operasional rumah sakit itu tidak hanya, dari tenaga medis saja, ada juga tenaga non medis. Itu biasanya itu kalau kami itu penunjang-penunjang medis, umum, penunjang, medis yang ada, sehingga ini berkesinambungan, bukan hanya bagi tenaga medis saja. Kalau tenaga medis itu biasanya kami melakukan yang seperti tadi yang saya sampaikan, ada pelatihan in-house training, pengendalian infeksi, bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kemudian ada pengembangan profesi seperti, ada istilahnya itu ACLS, jadi Advanced Cardiac Life Support. Oke, Itu jadi iya. tenaga dokter umum yang bertugas di IGD, tentunya kan di IGD itu, Pak, kasus-kasus emergensi darurat. Iya. Jadi dokter-dokter tersebut harus dibekali dengan kemampuan untuk bisa menangani kasus-kasus darurat. Salah satunya itu, dengan, sertifikasi ACLS. Jadi seluruh dokter kami itu memiliki itu. Kemudian ada perawat-perawat juga memiliki sertifikasi BTCLS, Basic Life Support, BLS. Nah, itu untuk tenaga-tenaga medis. Kemudian yang, non medis juga. Contoh itu kalau saya itu sebagai PIC JKN, tentunya ada teman-teman di bagian Case-Mix, coder-coder. Nah, tentunya ini juga harus dilatih bagaimana, eee, coder-coder ini bisa, melakukan pengkodingan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditentukan. Mereka itu dikirim untuk mengikuti pelatihan, dan sampai saat ini semua coder-coder itu sudah tersertifikasi untuk pelatihan, coding dari Kemenkes. Kemudian banyak juga, Pak, contoh, di depan itu kalau di kami ada pojok poros, Bapak. Jadi, Oke, di situ iya. di apa, ditugaskan seorang duta JKN.
Nah, tentunya duta JKN ini kalau tidak dibekali keilmuan apapun, pengetahuan tentang JKN, pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, makanya di rumah sakit dalam perekrutmen pun, Pak, medis dan non medis itu diajari bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif. Nah, kebetulan saya juga sempat ditugaskan mewakili Rumah Sakit Bayangkara mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Mmm. Profesi BNSP untuk frontliner, Pak. Jadi teman-teman yang ada di frontliner ini petugas-petugas, rekam medik di depan itu betul-betul saya juga menyalurkan keilmuan yang saya dapat. Karena, eee, itu tadi, Pak, penting sekali bagaimana cara berkomunikasi itu. Oke, iya. Jadi pelatihan-pelatihan kayak pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga-tenaga medis dan non medis pun itu sangat penting, kalau menurut saya, Bapak, ya, Mmm. seperti itu, Pak. Nah kemudian, ada lagi yang menarik ini dokter, dan pasti, sobat JKN di ruang JKN ini pasti ingin mengetahui, bagaimana Rumah Sakit Bayangkara Manado itu memastikan bahwa semua pasien mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial, dokter? Ya, ini yang, yang kami sangat terbantukan dengan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, di mana melakukan antrian online, Pak. Nah, memang menjadi sudah rahasia umum, Pak, ya, dalam melakukan antrian itu, kalau dulu sebelum ada antrian online ini, ya istilahnya itu perlu ada orang dalam lah seperti itu, Pak, atau mungkin, harus datang pagi-pagi sekali untuk mengambil nomor antrian yang awal-awal. Sehingga, ini tentunya berdampak bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang memiliki akses, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, Rumah Sakit Bayangkara Manado itu, Pak, itu kami berada pada lokasi dekat dengan pasar. Artinya banyak masyarakat di situ yang secara ekonomi itu menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya antrian mobil JKN ini, Bapak, ini sangat membantu sekali masyarakat-masyarakat untuk memperoleh hak yang sama. Walaupun kami rumah sakit Polri, Bapak, tapi hak akses yang sama itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya dalam antrian. Nah, dengan mobil JKN ini tentunya tidak bisa lagi kalau misalkan pasien sudah mengakses lewat MJKN, itu sudah keluar kapan, nomor antriannya berapa, estimasi kedatangannya kapan, dan di SIM-RS pun kami, me menyediakan tampilan LCD, Pak. Jadi nomor urut itu sudah terpampang di depan poliklinik, sehingga pasien waktu datang, "Oh iya saya nomor urut 12," misalkan, "Oh iya ini yang di dalam sementara terlayani nomor urut 8." Sehingga dia eee, bisa menerka-nerka, "Oh ini, oh sebentar lagi saya masuk." Jadi sudah tidak ada lagi istilah, wah sisip ini, sisip itu, seperti itu, Pak. Sehingga memang, transparansi ini tanpa diskriminasi ini betul-betul terjadi di sini, Pak. Dan, yang paling sering juga masalah obat-obatan. Adanya masalah obatan yang disuruh beli di luar, ada obat yang nah kami, berdasarkan makanya tadi saya sampaikan ada regulasi-regulasi tata kelola rumah sakit, salah satunya itu tata kelola terkait dengan penyediaan obat, yang kita menggunakan standar formularium nasional, Iya. Pak. Obat-obat itu betul-betul stok opnamnya itu betul-betul dijaga. Kalaupun ada keterlambatan obat dari distributor, biasanya obat kosong, Pak. Itu tanggung jawab kami rumah sakit untuk mencari, apakah itu kami beli di apotek yang lain, dan kami menghubungi pesertanya itu. Makanya tadi komunikasi itu Iya. harus jalan terus, tidak membebankan sama sekali kepada masyarakat, untuk obat yang kosong, obat yang tidak tersedia, sehingga memang, harapan kami kembali ke 3 tadi, mudah, cepat, dan setara itu betul-betul menjadi menjadi tujuan kami, komitmen kami dalam memberikan pelayanan JKN kepada seluruh lapisan masyarakat, Pak. Wah luar biasa sekali ya dokter, kemudian dokter ini ada lagi juga dokter dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ya, bagaimana Rumah Sakit Bayangkara Manado itu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, dokter? Mungkin dokter bisa memberikan gambaran kepada kami apa yang Rumah Sakit Bayangkara Manado lakukan terkait kepuasan layanan kesehatan kepada pasien atau peserta JKN, dokter? Ya, tentunya, dalam rumah sakit itu, pasien itu memiliki apa yang namanya hak dan kewajiban, Bapak. Kewajiban pasien ya ada, tertulis ada, dia menuruti apa, kata dokter,
indikasi medis sesuai dengan, pemeriksaan oleh dokter dan kemudian ada haknya pasien. Salah satu hak pasien adalah dia bisa menentukan penanganan apa yang, dia akan terima dan akan lakukan. Sehingga di dalam setiap proses pemberian edukasi kepada pasien, mau itu dari tindakan kecil ataupun tindakan minimal invasif ataupun sampai ke tindakan yang besar sampai operasi, itu semuanya harus dengan persetujuan pasien. Saya kasih contoh, tindakan yang sederhana untuk pasien yang akan, menerima antibiotik injeksi, Pak. Itu harus dilakukan skin test dulu untuk menilai pasien ini ada alergi obat atau tidak. Even pun tindakan yang sangat kecil itu, kita harus minta persetujuan pasien, harus ada informed consent namanya. Iya. Jadi menyetujui tindakan tersebut, itu tindakan yang paling sederhana sampai tindakan operasi. Harus ada itu dulu baru kita berani melakukan, kecuali dalam keadaan emergensi. Emergensi artinya pasien tidak sadarkan diri, diantar, tidak ada keluarga sama sekali, Mmm. dan tindakan tersebut kalau tidak dilakukan dengan segera akan mengancam nyawa pasien tersebut. Itu exclude, Pak. Tapi untuk keterlibatan pasien itu, semua tindakan mau tindakan sekecil apapun, itu kami harus minta persetujuan pasien. Bahkan di awal penanganan ada general concern. Jadi, concern secara menyeluruh. Di situ aturan-aturan rumah sakit, termasuk aturan-aturan BPJS kami libatkan di situ, Pak. Mmm. Bagaimana, misalkan masih terkendala dengan keaktifan. Jadi dikasih kesempatan 3 kali 24 jam, apabila tidak melakukan pengaktifan akan menjadi pasien umum. Kemudian, naik kelas, Pak, di situ kami taruh juga di situ untuk, klasifikasi kriteria naik kelasnya itu aturannya terbaru itu seperti apa, kami taruh dan jelaskan di situ kepada pasien. Jadi pasien itu betul-betul terlibat. Jadi pasien, memiliki hak untuk menentukan, sampai pun dokter yang merawat mereka bisa menentukan. Karena kami di rumah sakit itu kan ada beberapa dokter Iya. spesialis. Mungkin dia sebelumnya sudah pernah dirawat oleh dokter A misalkan, namun ketika datang berobat ke IGD, jadwal dokter lain yang, menerima, konsul, Mmm. itu dia bisa minta. Kami memberikan Oh, akses sampai iya. seperti itu, yang penting ada persetujuan, ada permintaan dan tanda tangani yang namanya itu informed consent, Pak. Jadi betul-betul ini kolaborasi, Pak, bukan hanya kami, mendikte pasien, tapi pasien itu memiliki haknya untuk bisa Mhm. menentukan.